Haleluya. Shalom saudara dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi, salam sukacita, salam berkat, salam damai sejahtera buat setiap kita yang pagi hari ini mengambil waktu untuk bersaat teduh sejenak, untuk kita kembali merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Saudaraku, kita bersyukur kita ada di hari ketiga dalam bulan terakhir di tahun 2022 ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur saudara dikasih dalam Tuhan, sebab Ebenezer sampai saat ini, sampai di sini, dan sampai selama-lamanya Tuhan menyertai kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita cari terlebih dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, karena kita percaya itu yang Yesus katakan, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya juga kembali mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program Bible and Coffee ini, ayo sama-sama jadi berkat kembali, bagikan kembali renungan singkat ini, sehingga ada banyak umat Tuhan, bukan hanya kita, juga mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima, sehingga pada akhirnya ada banyak jiwa dikuatkan, ada banyak jiwa mengalami kuasa Tuhan, dan ada banyak hati yang dipulihkan. Haleluya. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, kita mau kembali siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat saat yang indah, saat yang dimana kami menyadari kami perlu firman-Mu yang menuntun kami, mengarahkan kami dalam seluruh jalan-jalan Allah yang sempurna. Itu sebabnya saat ini kami kembali buka hati kami, nyendengkan telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mau buka hati kami, bicara bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan pemazmur yang saya mau bagikan saat ini buat setiap kita. Dalam Mazmur 14 ayat yang kedua. Di dalam Mazmur pasal 14 ayat yang kedua, pemazmur bilang begini saudara. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Sama-sama bilang sama saya punya Tuhan yang melihat saya dari sorga. Ayo lebih semangat lagi dong, iya kan? Ini kan the weekend nih ya kan? Sama-sama bilang sama saya punya Tuhan yang melihat saya dari sorga. Amin. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Lihat, pemazmur mengatakan bahwa Tuhan dari tahtanya, Tuhan dari kediaman kudusnya memandang, melihat dari sorga kepada saudara dan saya, anak-anak manusia, untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Kenapa Tuhan lihat apa yang ada yang berakal budi mencari Allah? Karena ketika kita mencari Tuhan, janji firman Tuhan jelas. Dia akan berikan kita kekuatan. Sehingga mereka yang menanti-nantikan Tuhan, Alkitab katakan, akan mendapatkan kekuatan yang baru. Sama-sama bilang sama saya dapatkan kekuatan yang baru. Amin saudara. Tapi yang perlu kita pegang adalah hal ini. Bahwa kita punya Tuhan yang melihat kita dari sorga. Kita punya Tuhan yang melihat kita, bukan cuma melihat, Dia memperhatikan kehidupan kita. Sehingga Dia tahu setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Dia tahu kalau hari ini dapur kita belum ngebul. Dia tahu kalau hari-hari ini kita harus bayar cicilan tunggakan. Dia tahu kalau hari-hari ini sepatu anak-anak kita belum lagi baru karena robek, ya kan? Baju anak-anak kita masih pada kusam, ya kan? Saudara dikasih dalam Tuhan, kita dilihat Tuhan, dan Tuhan adalah Tuhan yang memelihara. Ini yang perlu kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan. Jadi jangan pernah bilang, aduh pendeta gimana ya pendeta ya, kayaknya Tuhan udah gak perhatiin hidup saya. Gimana ya pendeta ya, kayaknya Tuhan udah gak lihat jerih lelah saya, air mata saya, kayak Tuhan udah gak lihat. No, kita hidup bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita. Kita hidup berdasarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Jadi setiap hari saya mau ingatkan saudara, bahwa setiap hari engkau dilihat Tuhan. Amin.
Apa yang kita ketahui, apa yang kita pelajari ketika Tuhan melihat kita? Yang pertama, Tuhan melihat kita. Karena Tuhan melihat kita, maka kita hidup terpelihara. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya terpelihara. Amin. Hidup kita terpelihara, saudaraku. Karena Tuhan melihat kita, maka hidup kita terpelihara. Kita tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Haleluya. Hidup yang terpelihara. Jadi jangan takut engkau kekhawatiranmu berlebihan dengan apa yang menjadi masalahmu, engkau takut hadapi. Ingat, Tuhan melihat. Kalau Tuhan melihat, maka hidup kita terpelihara. Dan kalau Tuhan yang pelihara kita, maka Dia pelihara kita dengan caranya yang ajaib. Tidak seperti apa yang kita bayangkan, tidak seperti apa yang kita pikirkan jauh sebelumnya. No. Cara Tuhan berbeda dengan cara kita memelihara hidup kita. Tapi yang kita perlu tahu adalah Tuhan melihat saya. Yang kedua, karena Tuhan melihat saya, yang pertama hidup kita terpelihara. Yang kedua, karena Tuhan melihat saya, maka saya dijaga Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dijaga Tuhan. Amin. Ketika kita dijaga oleh Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, tidak ada sesuatu terjadi di luar daripada apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Kalaupun ada sesuatu yang menimpa hidup kita, itu karena Tuhan memang mengizinkan. Dan apa yang Tuhan izinkan itu sungguh mendatangkan kebaikan. Mungkin kita belum ngerti, Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Tuhan ada masalah begini. Tuhan saya menghadapi pergumulan ini. Mungkin saat ini kita belum mengerti, tapi izinkan saya mengingatkan sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, ya. Jadi yang pertama, karena Tuhan melihat hidup kita, maka kita hidup terpelihara. Yang kedua, karena Tuhan melihat hidup kita, maka kita hidup dijaga Tuhan. Amin. Yang ketiga, karena kita hidup dilihat oleh Tuhan, maka jangan sampai kita bermain-main lagi dengan dosa. Oh, haleluya. Amin. Jangan lagi kita bermain-main dengan dosa. Mungkin kau berpikir, pendeta gak ada yang ngelihat inilah, cincai lah, tipu-tipu dikit. Gak ada yang ngelihat ini, yang penting gak ada yang ngelihat kan. Kalau ngelihat kan malu pendeta. Tuhan melihat sekalipun tidak ada manusia yang melihat, saudaraku. Tuhan lihat sampai dari kedalaman hati kita. Tuhan lihat. Haleluya. Karena itu pastikan hari ini kita menyadari, karena Tuhan melihat setiap kita. Jangan lagi bermain-main dengan dosa. Mungkin istrimu tidak lihat, Pak. Bu, mungkin suamimu tidak lihat, Bu. Orang-orang muda mungkin tidak ada yang melihat kelakuan karaktermu di belakang daripada apa yang tidak engkau pikir manusia tidak lihat. Tapi izinkan saya mengingatkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan lihat dari sorga setiap anak-anak manusia. Haleluya. Karena Tuhan melihat kita dari sorganya, maka kita hidup terpelihara. Kita tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kenapa? Tuhan lihat saya kok setiap hari. Karena Tuhan lihat saya setiap hari, maka hidup saya dijaga Tuhan. Tidak ada yang bisa membahayakan saya. Kenapa? Karena ada pagar perlindungan di sekeliling kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, karena Tuhan melihat kita dari surga, maka jangan lagi bermain-main dengan dosa. Malu, bukan cuma malu. Aduh, menyedihkan, mengecewakan hati Tuhan kita, saudara. Kita pikir gak ada yang melihat. Karena ada banyak orang-orang hari-hari ini cuma takut dilihat CCTV. Tidak lagi takut dilihat oleh mata Tuhan. Hari ini apapun yang kau lakukan, Tuhan lihat. Apapun yang kau kerjakan di tengah-tengah yang kau pikir tidak ada orang yang melihat, saya ingatkan, Tuhan lihat, saudaraku. Ya, karena Tuhan melihat. Hati-hati, jaga hidup kita. 3 hal yang saya bagikan buat setiap kita. Selalu ingat, Tuhan saya, Tuhan saudara dan saya, Tuhan kita melihat kita. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus melihat kita dari sorga. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk selalu melihat keberadaan kami. Karena kami tahu ketika Tuhan melihat kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Ketika Tuhan melihat kami, maka kami dijaga, kami diluputkan dari segala yang jahat. Dan ketika Tuhan melihat kami, biarlah hati kami dipenuhi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Tuhan berkati. Tuntun kami, ingatkan kami selalu bahwa Tuhan melihat kami dari sorga-Mu. Sehingga hidup kami tetap terus kuat, hidup kami tetap terus mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Selalu ingat setiap hari, Tuhanku melihat aku dari sorga. Tuhan Yesus memberkati kita.